Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1, yaitu mengenai contoh kasus kecurangan akuntansi yang terjadi di perusahaan. Kami dari kelompok 4 dan perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Baik, kita akan lanjut pada contoh kasus yang ada di PT Kimia Farma. Nah, di sini kami mengambil kasus dari skandal manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma. Permasalahan PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar dan laporan tersebut diaudit oleh Hans, Tua, Nakota, dan Mustafa. Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali karena dianggap atau telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan, di mana tindakan ini terbukti melanggar peraturan Bapepam nomor 8G7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan poin 2. Sehubungan dengan temuan tersebut, maka sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, pasal 61 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1995, pasal 64 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, maka PT Kimia Farma dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar 500 juta rupiah. Ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai keterkaitan akuntan terhadap skandal PT Kimia Farma Tbk. Pada saat audit 31 Desember 2001, akuntan belum menemukan adanya kesalahan pencatatan atas laporan keuangan. Tapi setelah audit intern 2002, akuntan pabrik Hans, Tua, Nakota, dan Mustafa menemukan kesalahan pencatatan atas laporan keuangan. Namun dalam hal ini seharusnya akuntan pabrik bertindak secara independen karena mereka adalah pihak yang bertugas memeriksa dan melaporkan adanya ketidakwajaran dalam pencatatan laporan keuangan. Mantan direksi PT Kimia Farma Tbk terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan atau markup laba bersih di laporan keuangan perusahaan milik negara untuk tahun buku 2001. Namun kemudian Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam menilai pencatatan tersebut mengandung unsur rekayasa dan telah terjadi penggelembungan. Terbukti setelah dilakukan audit ulang, laba bersih 2001 seharusnya hanya sekitar 100 miliar. Sehingga diperlukan lagi audit ulang laporan keuangan per 31 Desember 2001 dan laporan keuangan per 30 Juni 2002 yang nantinya akan dipublikasi kepada publik. Dalam persoalan Kimia Farma sudah jelas yang bertanggung jawab atas terjadinya kesalahan pencatatan laporan keuangan yang menyebabkan laba terlihat di markup ini merupakan kesalahan manajemen lama. Saya akan menjelaskan tentang kesalahan pencatatan laporan keuangan Kimia Farma tahun 2001. Badan Pengawas Pasar Modal menilai kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk tahun 2001 dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana di pasar modal. Kesalahan pencatatan itu terkait dengan adanya rekayasa keuangan yang menimbulkan pernyataan. Bukti-bukti tersebut antara lain adalah kesalahan pencatatan apakah dilakukan secara tidak sengaja ataupun memang disengajakan. Tapi bagaimanapun pelanggarannya tetap ada karena laporan keuangan itu telah dipakai investor untuk bertransaksi. Seperti diketahui, perusahaan farmasi itu sempat melansirkan laba bersih sebesar 132 miliar. Dampak terhadap
profesi akuntan publik. Aktivitas manipulasi pencatatan laporan keuangan yang dilakukan manajemen tidak terlepas dari bantuan akuntan. Akuntan yang melakukan hal tersebut memberi informasi yang menyebabkan pemakai laporan keuangan. Kejadian manipulasi pencatatan laporan keuangan yang menyebabkan dampak yang luas terhadap aktivitas bisnis yang tidak fair membuat pemerintah campur tangan untuk membuat aturan yang baru yang mengatur profesi akuntan dengan maksud mencegah adanya praktik-praktik akan melanggar etika oleh para akuntan publik. Hal tersebut keterkaitan manajemen risiko etika ini adalah dari pelaksanaan audit yang dilakukan oleh KAPHTN yang bertugas sebagai badan independen yang telah disetujui dan sepakat serta BPISMA dan PTKIMA dan pemberian opini atas laporan keuangan lainnya, di mana dalam kasus ini jika dipandang dari sisi kepentingan KAPHTN, maka urutan stakeholder dilihat dari segi kepentingan stakeholder. Dalam kasus ini, KAPHTN berada dalam situasi dan sanksi yang cukup berat. Mengapa demikian? Karena dihentikannya jasa audit mereka. Sedangkan hal ini terjadi bukan kesalahan pihak yang melakukan audit, yaitu KAPHTN, melainkan tidak mampu melakukan review laporan keuangan secara menyeluruh atas elemen laporan keuangan. Kasus yang menimpa KAPHTN ini adalah risiko inheren dari dijalankannya suatu tugas audit mereka. Mengapa? Karena harusnya dari awal KAPHTN ini harusnya menyadari dan bahwa besar kemungkinan PT Kimia Farma memanipulasi laporan keuangan dan itu akan berdampak pada KAPHTN. Tentunya pasti pada reputasinya akan kehilangan kepercayaan pemerintah, publik, dan yang paling mengejutkan lagi tuh resikonya tuh angkutan publik ini kemungkinan gitu. Mengapa? Karena dalam menilai resiko tidak sanggupan sumber daya manusia HTM dalam menjalankan tugas audit ini pasti akan terjadi seperti ini, manipulasi dan berkaitan audit karena mereka tidak adanya kehati-hatian dan kemudian mengutamakan reputasi KAPHTN. Mengapa? Karena reputasi sangat penting bagi masyarakat agar kita bisa dipercaya dan kita dapat melakukan hal-hal yang kita ingin lakukan yang kebenaran. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 4 mengenai contoh kasus akuntansi yang ada di perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.